Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan materi seputar sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek, terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang. Akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Ada tiga alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek, yaitu yang pertama, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang kedua, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam aspek kehidupan. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap yang terbaik yang mesti kita ambil yaitu sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Di bidang politik, ada 4 hal yang selalu dikedepankan pada saat ini, yaitu demokrasi, keterbukaan, kebebasan, serta hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat atau sekutunya dijadikan sebagai standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Apabila suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut, maka ia akan dianggap sebagai musuh bersama. Selain itu, ia juga akan dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa diembargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Adapun beberapa hal untuk mencapai kemajuan iptek di bidang politik, yaitu sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya diwujudkan hal-hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. 3. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti Bank Dunia. Dan yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama, segera berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, disarikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 3 hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dengan pengaruh yang disebutkan terakhir, cenderung memberikan keuntungan bangsa kita. Oleh karena itu,
Kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Antara lain, yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk membangun berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Itulah tadi presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.